Nah, kita pengen nunjukin nih, dagingnya masih oke banget ya. Kirain tadi 7 jam tuh pasti kering banget. Ternyata enggak, luar biasa nih, Lat. Sambelnya juga mix ya jadinya ya. Cakep ya? Waduh, cakep banget. Cakep banget, luar biasa. Ini food lover berasa kayak kita lagi di kampung pedalaman banget itu ya. Mereka bakar ikan yang ya biasa kayak gini lah modelnya ya. Santai banget, ini dagingnya lembut banget, sambelnya pedes lumayan ya. Lumayan, tapi masih aman. Masih aman, masih pada level aman ya. Ini kalau belum bilang la to the zis, la zis. Umami, umami. Jadi pengen cerita sedikit, jadi sebenarnya sambelnya ini kan kering ya. Karena udah disambelin tadi lagi dari basah, dipanggang lagi 1 jam. Kering, tapi ternyata dia resep ya. Masuk ke daging. Cakep banget ini. Kenapa ternyata lama-lama pedes juga ya? Lama-lama pedes ya? Iya, iya. Luar biasa, food lover. Cakep banget ini. Terima kasih loh, aku sudah ditunjukkan ke jalan yang benar. Tempat. Tempatnya maksudnya yang benar. Iya, benar. Udah nyasar berapa kali tadi kita? Sama-sama nyasar padahal. Iya, 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 iya. Ini la to the zis. Umami. Umami. La zis. Bang Tugu kubiler. Kuliner bikin ngiler. Asik. Ini ada paket-paketannya nggak sih Bang? Jadi kalau keluarga, bawa keluarga gitu, ini gimana? Jadi kalau kita pesen untuk ikan asapnya tuh, ini yang untuk ikan mas ya, harganya sekilonya tuh 90.000. Tapi yang pasti ini ikannya nggak fail ya, memang istimewa kalau kita bilang. Kenapa? Jadi effortnya lumayan luar biasa, walaupun kita kesasar-sasar berapa kali, nemunya tempat yang memang benar-benar hidden ya, hidden gem. La to the zis, la zis, umami. Gimana Bang? Nggak kapok kan ikut sama saya Bang? Kita keliling-keliling Depok lagi besok. Mantap, mantap. Oh besok masih ada? Nah, masih ada. Saya mau rekomendasiin lagi, ada ikan asap yang unik lagi Bang. Wah menarik tuh. Menarik. Boleh. Besok ya? Besok. Nah, siap. Thank you nih, Bang Kubiler. Asik. Bang Kubiler apa Bang Ler? Bang, ya. Bang Ler, maksudnya kuliner bikin ngiler. Jangan salah-salah ya. Iya, benar. Bagaimana? Tertarik mencoba? Jangan lupa pesan dulu ya food lover. Patokannya sebelah Setu 7 Muara, Bojongsari, Depok. Jangan sampai tersesat kayak Benu dan Teguh Kubiler. Masih bersama Teguh Kubiler, Benu bakal mengasap ikan lagi. Tetap di Cerita Rasa ya. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keulangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keulangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care.
FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Masih di Kota Petir Depok, Benu tak bergeser jauh. Kalau tadi Bojong Sari lama, sekarang Benu ke Bojong Sari baru. Teguh Kubiler mengajak Benu ke warung mangut Mbah Warno. Di sini ada beberapa jenis ikan yang diasap. Ada ikan pari, kepala manyung, dan ikan lele. Assalamualaikum. Aduh, maaf bang, macet bang. Destinasi yang kedua nih, rekomendasi kuliner di Depok. Apa nih namanya? Ini namanya mangut kepala manyung, warung mangut Mbah Warno. Mbah Warno. Oh iya. Beliau pemain film. Oh bukan. Warno Karno. Apa sih? Ayolah kita perlu inspeksi dapur dulu. Langsung. Kali ini Benu dan Teguh berbagi tugas. Benu menyiapkan mangut kepala manyung asap dan Teguh ikut membantu masak oseng pari asap cabai hijau. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas, apa? Manyung? Ini ndas manyung. Oh, ndas manyung. Kepala manyung. Gede banget berarti ini. Ini setengahnya, food lover. Ini resep siapa? Resep Mbah nih? Ini resep bikinan Mbah Warno. Nah, kalau segini ini berapa nih mas? Tak porsi gini? Ini ukuran sedang 140.000. 140.000 satu keluarga, kenyang semua. Mas, aku pesen satu ya. Wow, mantap ini. Aromanya sedap banget ini. Oh, cukup kata ya. Kasih apa mas? Oh, ada berambang tomat. Berambang tomat. Wah, ada petenya nih. Mantap ini. Matur suwun ya mas. Ini dia food lover, mangut kepala manyung Mbah Warno. Nah, ini giliran Teguh membantu menyiapkan oseng pari cabai hijau. Assalamualaikum Bu. Wih, lagi masak apa nih Bu? Oh, ini memasak oseng pari cabai hijau. Proses membuat oseng pari cabai hijau terbilang mudah. Bahannya pun tidak banyak, hanya bawang merah, bawang putih, petai, gula Jawa, lengkuas, dan cabai hijau yang terlihat sangat mendominasi. Bawang merah dan bawang putih ditumis hingga harum. Kemudian masukkan seluruh bahan lainnya. Terakhir, si pemeran utama, ikan pari asap yang sudah diiris. Tumis hingga cabai sedikit layu, dan selesai nih, food lover. Oseng pari asap cabai hijaunya udah jadi nih guys. Langsung aja, yuk makan yuk. Alhamdulillah nih. Masya Allah. Widih. Mantep kan? Mantep banget. Ini cabai hijau. Ini yang tadi saya masak nih bang. Ini oseng pari asap cabai hijau. Oh iya. Wangi loh. Aromanya sedap ya. Oh, ini apa ini bang? Kalau ini mangut kepala manyung. Gede banget ya? Iya dong. Oh ini ada ini juga, ada lele juga ya? Lele asap juga tuh. Iya cakep ya. Ini ada ini nih, rebung. Ini sayuran ini. Kayaknya ditumis rebung ya, cakep ya. Oke, langsung aja deh. Cobain ini dulu. Ini dulu ya. Yuk. Ini dia food lover. Yuk makan yuk. Subhanallah. Mantap banget ya. Ikan pari ini, wah besar banget ya food lover. Karena mengasap di warung, jadi pelanggan bisa mencium bau ikan yang sedang diasap dan melihat prosesnya secara langsung. Kita icip ikan pari asapnya yuk, yang dimasak cabai hijau. Bumbunya gimana?
bumbunya asik ya, ternyata nggak terlalu pedas ya. Nggak terlalu pedas. Kalau dagingnya sih memang teksturnya sih lembut ya, tapi tetap ada kenyal-kenyalnya ya. Terus ada tulang, dia tetap ada tulangnya ya, bagian dalamnya tulang sedikit tapi tipis. Tapi kayak tulang-tulang muda gitu. Iya, tulang muda. Bisa dimakan ya. Bener, enak rebungnya. Nah, ini rebung ini biasanya kalau masaknya salah kan, dia bau aroma amoniak ya. Tapi ternyata ini enggak, enak banget. Crunchy. Bikin penasaran aja. Iya, cakep guys. Cakep kan? Pintar ya masak berarti. Bukan kaleng-kaleng guys. Jangan lupa nyobain cakalang pupu. Apalagi tuh? Itu rekomen juga tuh di Depok, Bang. Oh, Depok juga tuh. Depok tuh macem-macem ya. Banyak macam. Banyak macem ya. Terus ini Bang Teguh nggak ikut? Aduh, mohon maaf nih, aneh sibuk. Sombong amat. Iya. Bang menu aja ya. Iya. Oke. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ini 2 lokasi yang Bang Teguh tunjuk, memang luar biasa menunya. Menu-menu autentik ya. Ini kan menu-menu Jawa Tengahan. Yang sana di menu orang Awak. Masuk hutan. Allahu Akbar punya orang itu ya. Syukur kita nggak dikejar sama yang punya tanah. Iya kan? Salah masuk. Cakep banget. Terima kasih banyak Food Lover. Sama-sama. Makasih Bang Teguh. Terus ikutin Kubiler. Kuliner bikin ngiler. Iya makanya. Yuk makan yuk. Iya. Umami. Ya. Yang pasti jangan lupa juga sama cerita rasa, ya kan? Pokoknya la to the this. Lazim. Masih ada satu ikan asap lagi yang patut dicoba jika kulineran di Kota Belimbing ini. Tetap di cerita rasa ya. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, bulu rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, bulu rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya.
Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Benu masih di Depok, namun sedikit bertolak ke Jalan Perjuangan Bilangan Juanda. Ada sajian ikan cakalang asap referensi Teguh Kubiler yang katanya patut dicoba juga. Ini dia Pondok Ikan Cakalang Asap 99 Juanda. Lokasinya berpindah, tak jauh dari lokasi pertamanya. Di sini ikan cakalang juga diasap di tempat. Lihat, ikan cakalang fresh dibelah menjadi 2 bagian dan dijepit dengan kerangka bambu. Wih, berjajar rapi nih ikan cakalang asap yang siap menu santap. Kita samperin Mas Agung yuk, yang sedang sibuk mengangkat ikan cakalangnya yang sudah matang. Mantap, mantap, mantap. Mas, ini lagi Ikan asap cakalang ya? Oh ini ya? yang mentah ini. Oh ini mentah. Nah ini jualan ikan ini udah berapa lama Mas? Udah dari 2015. Oh 2015. Memang di sini terus? Kok kayak aku pernah lewat sini kok pindah-pindah? Kenapa? Habis kontrak, nggak diperpanjang, pindah lagi. Ah iya. Enggak, ini ide buat apa ikan asap gini, siapa punya ide Mas? Pasti saya, Paman. Oh Paman, jadi resep-resep Paman ini? Ya, lama di Ambon. Oh, jadi ini tersangkanya belajar di sana buat dibawa kemari ya? Ini berapa kilo sih Mas? 1,3. 1,3 ya? Mentahnya, tapi kalau udah di asap yo turun loh. 8 on, 7 on. 7 on ya, oh turunnya juga lumayan ya, 3 ya. Aku pesen ini deh Mas, 1 ya. Tapi yang mantep ya? Ya. Pakai apa tapi dabu-dabu? Dabu-dabu ada, colo-colo ada. Colo-colo. Mantap. Tapi ini seger nih, ikannya dari mana nih? Dari Ambon. Langsung dari Ambon? Muara baru ke sini. Jauh juga nih kapalnya ya? Iya. Ikan cakalang asap banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Makanya di Jakarta menu ini tak banyak yang menjajakan. Menu memesan ikan cakalang asap rica-rica serta cakalang fufu, sambal dabu-dabu dan sambal colo-colo. Kita intip Mas Agung memproses cakalang asap dan rica-ricanya yuk. Lagi-lagi bahannya cukup simpel. Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Seluruh bahan cukup diiris saja dan suwir ikan cakalang asapnya. Tumis seluruh bahan yang telah diiris dan masukkan ikan cakalang asap yang telah disuwir. Aduk hingga merata, terakhir tinggal tambahkan daun kemangi. Rica-rica ikan cakalang asap siap dinikmati. Haha, food lover, ini dia ikan asap cakalang. Ada cakalang pupu dan suwiran ini luar biasa. Kita cobain yang suwiran dulu deh. Penasaran main suwiran. Ini model ikan-ikan seger kayak gini nih, food lover. Jadi mau diapain aja jadi enak ya. Jadi memang serius ini enak. Memang karena dia pakai rica-rica agak sedikit pedas ya. Tapi dagingnya tuh masih manis. Why? Karena ya memang ikan seger kayak gitu. Ini, jadi manggangnya kan 3 jam ya. Jadi warnanya jadi golden brown gitu ya jadinya lihatnya. Terus ketika manggang kata masnya nggak pakai apa-apa coba. Garam kagak, apa-apa kagak. Jadi kalau ikan-ikan bagus kayak gitu dia. Berhubung ada kemangi, dia ada wangi-wanginya. Kalau untuk kami sama sekali kalau di lidah lu nggak ada ngerasa amis ya. Karena dia manggangnya lumayan lama, 3 jam, asap gitu ya. Asap pakai barannya pakai batok ya. Kenapa? Dia panasnya tuh rata banget, keren banget. Jadi matangnya juga sempurna banget. Oke, biar nggak penasaran kita lihat yang masih utuhnya ya. Ikan asap bisa dibilang rendah kalori karena ikan asap tidak mengandung lemak. Lemak pada ikan akan mencair menetes saat proses pengasapan. Dibanderol dengan harga Rp80.000 untuk cakalang fufunya dan Rp100.000 untuk cakalang rica-rica. Porsinya terbilang banyak untuk bisa disantap bersama keluarga. Ini belum dibumbuin, belum dicampur ya, masih asli banget ini ya. Ini ya, food lover.
Ini warnanya coba, cantik ya. Ini ya keaslian ikan cakalang tanpa garam, langsung habis dibersihkan langsung panggang. Rasanya malah gurih ya, dapatnya gurih, aroma smokinya tajam, asik banget, enak. Ini pure banget. Jadi kalau buat food lover yang penasaran dengan rasa ikan yang nggak diapa-apain, diasap doang, harus kemari. Sempurna food lover. Let's do this, let's this. Buat teman-teman yang diet ya, diet karbo, ngajar protein, kayaknya cocok ini ya. Tanpa garam masalahnya, diet tanpa garam, waduh. Ini dia sambal khas Sulawesi Utara, sambal dabu-dabu, dan sambal colo-colo yang berasal dari Ambon, Pulau Maluku. Berasa lagi terbang ke timur, kita makan ikan di sana, di Ambon, di Sulawesi. Mau di mana lagi ya, pokoknya ikan-ikan segar ya, cakep. Istimewa food lover. Waduh, kenapa pedas ya guys? Oke ya, kita cobain colo-colo ya. Oke food lover, colo-colo ini ada agak sedikit wangi karena dia pakai kemangi ya. Buat pencinta ikan asap, wajib kemari food lover. Ini salah satu yang paling recommended kalau belum bilang. Harganya satu ini 80.000. 80.000 bisa dimakan bertiga atau berempat orang. Oke food lover, akhirnya ini final destinasi ya. Destinasi terakhir setelah kita ubek-ubek menu-menu yang ada di Depok, khususnya menu ikan asap ya. Luar biasa. Depok memang ada duanya. Hai. Selamat berpetualang kuliner. Oke guys, kita lanjut. Gas. Bagaimana referensi menu menikmati ikan asap di Depok? Cocok untuk mengajak keluarga, teman, dan kerabat di akhir pekan. Nantikan referensi rasa menarik lainnya hanya di Cerita Rasa Kompas TV, independen. Semoga Kompas TV terus berada di posisi terdepan dalam menghadirkan tayangan yang mengedukasi masyarakat. Teruslah menjadi media yang independen dan terpercaya sebagai langkah serentak kita mewujudkan Merdeka Belajar. Kabut asap kebakaran lahan masih dirasakan warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sulitnya pemadaman dikarenakan cuaca dan angin kencang. Warga kota Sukabumi, Jawa Barat menggelar sholat minta turun hujan. Dampak musim kemarau menyebabkan krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Polisi batal memeriksa 16 pemeran film porno yang berproduksi di Jakarta Selatan. Pemanggilan ulang para pemeran film porno ini direncanakan dilakukan Selasa mendatang. Asiano. Dan saya Mercy Tirayo. Saudara, selain 3 sorotan utama tadi, akan ada perkembangan dari kebakaran di kawasan Gunung Bromo, di mana pihak wedding organizer akan menuntut pihak Taman Nasional karena tak mendapat sosialisasi terkait hal yang boleh dan tidak dilakukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara itu, setelah diuji coba oleh Presiden Jokowi, kereta cepat Jakarta-Bandung pada hari ini kembali melakukan uji coba terbatas bagi masyarakat umum. Lebih lengkap di Kompas Siang, hari ini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, pada Sabtu pagi wilayah kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan masih diselimuti kabut asap tipis dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini juga menyebabkan munculnya kabut asap di sekitar Bandara Syamsuddin Nur.
Berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru mencapai lebih dari 714 hektar lahan. Tim gabungan dan Manggala Agni juga terus berupaya melakukan pemadaman lahan di Guntung Damar. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, yakni Zaini Syahrin, penanganan karhutla juga telah dilakukan secara maksimal. Memang lahan gambut ini lumayan sulit dipadamkan, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembasahan di tempat mana. Kalau angin deras pasti terjadi lagi kebakaran. Ketersediaan air dari BPBD cukup aja kah? Kalau masalah air memang di lokasi sendiri air kita sudah mulai kering, mulai habis. Untuk mencari air sudah mulai sulit. Karena itu kami juga memerlukan tangki-tangki untuk menyuplai air. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan juga Manggala Agni, saudara. Namun, cuaca panas serta banyaknya lahan yang kering dan angin kencang membuat api begitu cepat membesar dan menyebar. Karakter lahan gambut juga menyulitkan pemadaman sebab sekam api berada jauh di dalam tanah. Dan untuk mengetahui kebakaran hutan dan kabut asap, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nabila Sheva di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang, Nabila. Bagaimana kondisi kabut asap di sana? Apakah sudah tertangani? Baik, Sisko dan saudara, memang Sabtu pagi kabut asap masih menyelimuti sebagian wilayah kota Banjarbaru hingga sekitar pukul 8 pagi. Terutama di sekitar Bandara Samsudinor dengan jarak pandang sekitar 500 meter. Akibat kabut asap terdapat satu penerbangan dari Surabaya menuju Banjarmasin yang dialihkan sementara pendaratannya ke Balikpapan ke Bandara Sepinggan pada pukul 8.40 waktu Indonesia bagian tengah. Upaya pemadaman memang telah dilakukan secara maksimal oleh BPBD Kota Banjarbaru yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi, TNI Polri, dan Manggala Agni untuk melakukan pemadaman baik secara manual maupun menggunakan helikopter waterbombing begitu. Saat ini kondisi kabut asap di Kota Banjarbaru memang sudah kembali normal, sudah jarak pandang juga sudah kembali normal. Namun kendala di lapangan saat memadamkan api yakni karena angin yang cukup kencang sehingga api cepat menyebar di lahan yang kering dan titik air juga saat ini sudah mulai menipis. Sehingga BPBD Kota Banjarbaru saat ini menggunakan unit-unit tangki yang bekerja sama juga dengan relawan swasta untuk melakukan pemadaman begitu. Baik, kalau dari yang kami dapatkan informasi dari Anda, jarak pandang masih terganggu, kemudian ada penerbangan kemudian dialihkan. Nah, untuk kemudian mencegah adanya muncul titik api ataupun juga asap kembali, apa kemudian yang dilakukan seterusnya ataupun juga nantinya ke depannya, Nabila? Baik, Sisko, memang saat ini BPBD Kota Banjarbaru telah melakukan upaya yang maksimal dengan menggunakan helikopter waterbombing untuk melakukan pembasahan di lahan-lahan kering yang ada di sekitar Bandara Samsudinor dan juga di sekitar wilayah Kota Banjarbaru. Pengairan juga dibuka untuk membasahi sejumlah lahan yang ada, namun karena cuaca masih sangat panas dan juga angin yang kencang membuat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Kota Banjarbaru begitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nabila Sheva, yang melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan terkait masalah kebakaran hutan dan lahan. Dan saudara, di informasi kebakaran hutan juga dan lahan yang terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat berdampak terhadap kesehatan warga sekitar. Warga juga keluhkan gangguan pernapasan hingga sakit kepala. Dan untuk membantu warga, Puskesmas siagakan tenaga kesehatan selama 24 jam penuh. Sejumlah warga keluhkan mengalami gangguan pernapasan dan sakit kepala akibat kabut asap yang belum juga reda di Ketapang, Kalimantan Barat. Salah satunya warga bernama Salbia. Salbia yang sejak remaja memiliki penyakit gangguan pernapasan semakin menderita semenjak sepekan terakhir akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Udah perhitungan udah 18 tahunan sakitnya. Kalau ibu nih sejak kabut asap gimana? Kondisinya makin parah atau gimana? Makin setengah mau mati, parah game. Nah, terus apa yang dirasakan, Bu? Sakit dada, batuk, pilek, sesak napas. Udah berapa hari, Bu, mengalami gejala ini nih?
Udah 2 minggu nih. 2 minggu. Semenjak kebakaran kan. Hal serupa juga dialami Nurul Khalifah. Remaja 12 tahun ini terserang penyakit radang tenggorokan hingga pusing pada bagian kepala akibat menghirup kabut asap yang tak jauh dari kediamannya. Bahkan, dia tak bisa ke sekolah karena kesehatannya terganggu. Tenggorokan saya rasa gatal. Terus apa yang dirasakan nih sekarang? Kepala sakit, sesak napas. Udah berapa hari jalannya deh? Udah berapa hari? Udah 8 hari. 8 hari. Menurut Suhardi, Kepala Puskesmas Sungai Besar, memang benar terjadi peningkatan jumlah warga yang berobat sejak kabut asap terjadi. Bahkan, Puskesmas harus menambah shift pagi dan malam 24 jam untuk membantu warga. Jadi ada 2 lokasi yang kita tugaskan mereka. Ada yang di lokasi di tempat kejadian, kita bikin posko juga di sana. Dan kedua, kita standby-kan petugas di puskesmas. Jadi di puskesmas ini kita bikin 2 shift. Jam 7 sampai jam 5 sore, jam 5 sore sampai jam 7 pagi, seperti itu. Selama kebakaran hutan. Ada lebih dari 800 warga sejak Juli hingga akhir Agustus berobat akibat ISPA. Akibat banyaknya warga yang berobat, puskesmas sempat kekurangan obat. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Saudara, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur telah berhasil dipadamkan. 4 lokasi yang sempat terbakar diantaranya Bukit Teletabis, Gunung Bromo, Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Ijen telah dipastikan padam. Musim kemarau yang menyebabkan kekeringan menjadi lahan mudah terbakar. Di Jawa Timur, ada sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan diantaranya Gunung Arjuno, Gunung Ijen, Gunung Welirang, dan Bukit Teletabis, Gunung Bromo. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh kebakaran tersebut telah berhasil dipadamkan, termasuk Gunung Welirang yang 2 hari sempat terbakar juga berhasil dipadamkan. Menurut Gubernur Jawa Timur, meski dapat dipadamkan, pembukaan wisata Gunung Bromo masih menunggu keputusan BBTN-BTS. Namun, untuk Seruni Point di Gunung Bromo tetap dibuka untuk wisatawan. Arjuno sudah, Welirang sudah, Ijen alhamdulillah sudah semua kawan-kawan. Tapi saya minta helinya dan begitu kita semua tetap harus waspada karena itu ada letupan sedikit ketika di Ijen kemarin itu sudah angin bisa kemana-mana gitu. Rombongan prewedding yang diduga memicu kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo Probolinggo, Jawa Timur pasang badan. Mereka berencana melaporkan pengelola wisata TNBTS ke polisi karena dinilai juga bersalah dalam musibah kebakaran itu. Melalui tim kuasa hukumnya, rombongan prewedding mengaku tidak mendapatkan sosialisasi soal surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI saat memasuki wisata Bromo. Selain itu, tidak ada imbauan atau larangan terkait benda berbahaya yang dibawa pengunjung. Alhasil, pengunjung pun buta informasi soal larangan dan kewajiban selama menikmati wisata Bromo. Sama sekali tidak tahu, sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas TNBTS. Saya sudah cek di awal setelah kejadian itu tidak ada sama sekali papan himbauan. Tapi sekarang ini kayaknya sudah dilengkapi. Nah, itu kan sudah merupakan kelemahan daripada petugas. Di sisi lain, pasangan calon pengantin bersama 3 kru foto prewedding menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada warga suku Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Mereka mengaku menyesali perbuatannya dan tak ada unsur kesengajaan untuk membakar kawasan konservasi itu. Bahkan, mereka menyatakan sempat berusaha memadamkan api dengan air mineral tetapi gagal. Di lokasi Bukit Teletabis Bromo yang tentunya tidak kami inginkan atau tidak ada niatan dari kami sedikitpun. Kami beserta teman-teman dan tentunya juga mewakili dari saudara Andre yang saat ini berada di tahanan Polres ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kejadian ini tidak sengaja.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, dampak kebakaran di area Gunung Bromo menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selain karena mahalnya biaya pemadaman, kerugian juga dihitung dari berbagai jenis usaha yang terganggu akibat kebakaran ini. Sandi menyebut, denda yang dibebankan kepada pelaku tak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugiannya sangat luar biasa. Dari total denda yang cuma 1,5 miliar tidak akan menutupi dari total 50 hektar yang terbakar. Proses pemadamannya yang satu sorti bisa di atas 200 juta rupiah, belum biaya orang kehilangan pekerjaan karena kerusakan lingkungan dan juga tingkat hunian hotel yang drop sampai 80%. Belum kita menghitung juga dampak ekonomi terhadap UMKM yang harus kehilangan mata pencarian. Agar kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi kembali, diharapkan masyarakat ikut menjaga alam di sekitar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi batal memeriksa 16 pemeran film porno yang berproduksi di Jakarta Selatan. Pemanggilan ulang para pemeran film porno ini direncanakan dilakukan pada Selasa mendatang. Ada juga informasi soal warga kota Sukabumi menggelar sholat minta turun hujan. Dampak dari musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Berjuluk primadona kelapa, Minahasa Utara adalah penghasil kelapa genjak jingga ganda. Destinasi wisata super prioritas Likupang juga ada di sana. Kerajinan hasil serabut kelapa dan limbah kelapa Wale Gonofu bersama Bupati Minahasa Utara Jone J.E. Ganda. Ketahui semuanya dalam VVIP Sabtu 16 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan.
Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Saudara, polisi batal memeriksa 16 pemeran film porno yang berproduksi di Jakarta Selatan. Pemanggilan ulang para pemeran film porno ini direncanakan dilakukan pada Selasa 19 September mendatang. "16 pemeran film porno batal diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Polisi menyebut surat yang dikirimkan kepada sejumlah saksi dikembalikan oleh ekspedisi karena alamat yang dituju tak ditemukan, atau saksi sudah tak lagi tinggal di alamat yang dituju. Sementara beberapa saksi yang menerima surat panggilan tak ada yang menginformasi kehadiran. Penyidik kembali mengirim surat panggilan pemeriksaan dan menjadwalkan pemeriksaan Selasa 19 September. Seperti sampai dengan saat ini kita ketahui pukul 2 siang 28 ya, atau pukul 14 lebih 28 menit kehadirannya belum terlihat. Ada beberapa kan tadi terjadi dua klaster ya, yang terima tapi tidak mengkonfirmasi. Kemudian ada kembali lagi suratnya karena menggunakan ekspedisi, kembali kepada penyidik kita akan mengulang kembali. Yang skema yang kedua itu ya panggilan kedua. Ya. Itu kapan, Pak? Ya kita tunggu penyidik, tentu penyidik akan melakukan ANEF setiap saat proses perkembangan dari proses penyidikan ini. Polisi sebelum menjadwalkan pemeriksaan 16 pemeran film porno, di antaranya 11 pemeran perempuan dan 5 pemeran pria. Sindikat film porno ini terungkap dari hasil patroli siber Polda Metro Jaya. Sindikat ini diketahui telah memproduksi 120 film porno. Polisi pun berhasil menangkap 2 tersangka pertama, yakni I dan JAAS, rumah studio di Jalan Jati Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. I merupakan pemilik rumah produksi juga penyewa ketiga ruko. I juga yang melakukan casting pemeran film porno. Kemudian tersangka JAAS yang ditangkap bersama I yang berperan sebagai juru kamera. Sementara tersangka ketiga yakni AIS berperan sebagai editor film. Kemudian ada AT sebagai sound engineer dan seorang perempuan berinisial SE yang bertugas sebagai sekretaris rumah produksi sekaligus salah satu pemeran film porno. Dari hasil penelusuran polisi diketahui produser sekaligus sutradara produksi film porno di Jakarta Selatan ini berkali-kali ganti profesi. Ia pernah menjadi tukang pijat dari tahun 1990, kemudian beralih jadi pemulung. Tahun 2020 ia belajar syuting secara otodidak hingga membuka agensi dan kelas acting. Lalu beralih jadi produser sekaligus sutradara film porno dengan merekrut sendiri pemeran film porno itu. Memang backgroundnya juga sebagai sutradara dulu, dia juga sudah pernah membuat beberapa film, baik yang mana genre dari film tersebut film horor dan juga komedi. Namun berjalannya waktu karena terkait dengan motif ekonomi yang mana mungkin dengan menawarkan film seperti ini lebih banyak peminatnya, akhirnya dia terjun ke bisnis dunia pembuatan film seperti ini. Para tersangka kini dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga Undang-Undang Pornografi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan konflik di Pulau Rempang sudah muncul sejak sebelum ditetapkan proyek strategis nasional di daerah tersebut. Sementara Presiden Jokowi menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harusnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu Presiden. Komnas HAM menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tidak beres dengan kebijakan negara.
Komnas HAM mendorong pemerintah agar menyelesaikan kasus ini tanpa melakukan penggusuran. Kalau kita lacak seluruh konflik agraria itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan orang-orang yang sama. Termasuk Rempang. Rempang itu sebelum PSN juga sudah berdinamika di sana. Dan kebetulan aja tidak mendapatkan perhatian besar. Ada memang problem di kebijakan negara yang perlu didorong untuk dihadirkan, ya. Bisa juga undang-undang pertanahan yang belum kelar sampai sekarang, atau undang-undang tentang masyarakat adat misalnya sampai sekarang. Jadi itu problemnya di kebijakan. Warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau, berdialog dengan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Suntana, untuk membahas relokasi. Juru bicara kekerabatan masyarakat adat tempatan, Suwardi, menegaskan warga tetap menolak relokasi. Kami masyarakat Rempang menerima investasi, kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Alhamdulillah ini sudah mendapat respon positif dari teman-teman Mabes dan insya Allah secepatnya akan berjalan sesuai rencana nasional. Terkait kasus di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, segera menyelesaikannya. Jokowi menegaskan, masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harusnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu Presiden. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai Presiden. Presiden Joko Widodo juga menunjuk Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang. Bahlil menyebut peristiwa di Rempang terjadi karena ada negara lain yang tidak suka proyek Rempang Eco City berjalan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mengemuka saat terjadi bentrokan antar warga dengan aparat Kamis 7 September lalu. Warga yang menolak proyek Rempang Eco City bentrok dengan petugas yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi proyek. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara terkait kasus yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menyatakan masyarakat tidak boleh menjadi korban dalam kasus ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyebut investasi di Rempang harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi investasi tidak boleh menjadi korban. Rencana pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam program strategis nasional juga harus mengedepankan kesentosaan masyarakat. Karena kesentosaan masyarakat adalah nomor satu. Seperti kasus Rempang ini kan urusannya ada investasi ditempatkan di sana dan kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Nah, investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri, ya. Dan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Ya, lebih baik resiko-resiko yang lain ditempuh selain resiko merusak kesentosaan masyarakat. Saudara, warga Kota Sukabumi menggelar sholat minta turun hujan, dampak dari musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir.
Ada juga informasi pada hari ini masyarakat umum bisa menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim, Jakarta ke Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung. Uji coba akan berlangsung hingga 30 September mendatang. Informasi yang kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Berjuluk primadona kelapa, Minahasa Utara adalah penghasil kelapa genjak jingga ganda. Destinasi wisata super prioritas Likupang juga ada di sana. Kerajinan hasil serabut kelapa dan limbah kelapa Wale Gonovu bersama Bupati Minahasa Utara Jone J.E. Ganda. Ketahui semuanya dalam VVIP Sabtu 16 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi.
Saudara, surutnya debit air Waduk Gajah Mungkur jadi berkah bagi nelayan di Wonogiri, Jawa Tengah. Surutnya air membuat nelayan mendapatkan ikan nila lebih banyak dengan mudah. Dampak El Nino yang berujung musim kemarau membawa berkah bagi para nelayan di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nelayan mengaku senang karena September hingga Desember merupakan puncaknya masa tangkap ikan nila. Dengan surutnya air di waduk, ikan pun jadi lebih mudah ditangkap. Tadi carian Pak, ikan nila sama ikan tawes. Sejak waduknya surut ini ya Pak? Ya, kalau nila baru sekitar ini Pak, 2 bulan. 2 bulan. Pas musim penghujan tuh ikan nila gimana Pak? Sepi. Sulit Ya, ya? dapat 2 kilo itu sudah bagus. Kalau kemarau gini? Ya bisa 5 kilo lebih. Berarti meningkat ya Pak tadi? Ya, meningkat, dengan Pak. surutnya waduk ini? Iya. Ini puncak-puncaknya Pak. Ini mulai puncak sampai bulan ini apa ya? Ini September. Oktober, November masih ada. Berbeda halnya dengan yang dirasakan warga Kota Sukabumi akibat dampak dari musim kemarau, saudara. Kemarau menyebabkan krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Ribuan warga pun juga menggelar sholat minta turun hujan. Sholat istisqo atau sholat minta turun hujan digelar di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Harapannya hujan bisa segera turun dan kemarau panjang berakhir. Wali Kota Sukabumi juga menyebut ada 3 kecamatan yang terancam mengalami gagal panen. Sementara pendistribusian air bersih juga terus dilakukan ke sejumlah daerah yang mengalami kekeringan. Keringan, kemarau yang demikian panjang, hasil konsultasi dan komunikasi dengan MUI, kami semua akhirnya bersepakat pada Jumat pagi ini melaksanakan sholat istisqa. Harapannya semoga terjadi perubahan dari kemarau, kemudian hujan bisa turun, dari kekeringan, kemudian menjadi lebih segar lagi. Di hitungan kita, potensi gagal panen itu sekitar 120 hektar potensinya. Makanya kita berharap hujan bisa segera. Distribusi air bersih, baik PDAM dibantu dengan relawan dari PMI, kita terus memberikan air bersih ke daerah-daerah yang memang sudah mengalami kekeringan. Lebur Situ, Gunung Puyuh, Ciberem, salah satu wilayah yang paling sering kita suplai air bersih. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sejak beberapa pekan terakhir, harga beras di sejumlah wilayah naik, termasuk di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya, omset pedagang pun turun hingga 30%. Kenaikan harga beras mulai terjadi sejak beberapa pekan terakhir, tak terkecuali di toko-toko sembako di wilayah Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sejak awal bulan September lalu, terjadi kenaikan harga beras sebanyak 3 kali. Mulai dari harga Rp65.000 ke Rp69.000 per karung, ukuran 5 kg. Beberapa hari belakangan, kembali naik hingga harga Rp74.000 untuk 1 karung 5 kg. Berapa kok per kemasan 5 kilo itu? 74.000. Itu sejak awal bulan sampai sekarang udah berapa kali mengalami kenaikan? 3 kali. 3 kali. Nah, dari awal bulan itu harga awalnya berapa? 69.000. Naik ke berapa tuh? 74.000. 74.000 ya. Akibat kenaikan harga ini, daya beli masyarakat menurun. Dari biasanya terjual hingga 10 karung beras ukuran 5 kg dalam 1 hari, kini turun menjadi 5 hingga 7 karung beras per hari. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, pada hari ini warga bisa kembali menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim, Jakarta ke Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung. Uji coba juga akan berlangsung hingga 30 September. Uji coba pada hari pertama dimulai pada Jumat kemarin, dilakukan dengan mengundang warga yang tinggal di sekitar jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya, uji coba kereta cepat dilakukan hari ini untuk masyarakat umum. Selama masa uji coba ada 4 jadwal keberangkatan pulang pergi Jakarta-Bandung, sehingga total setiap harinya ada 8 perjalanan.
Bagi Anda, warga yang ingin menjajal kereta cepat juga bisa mendaftar ke website resmi KCIC. Jurnalis Kompas TV Intan Azhar sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Stasiun Halim Jakarta. Selamat siang Intan, hari ini jadi hari pertama masyarakat umum bisa ikut menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Gambarkan kepada kami di studio bagaimana antusiasme dan juga tanggapan dari warga di sana, Intan. Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Benar sekali, untuk dari masyarakat sendiri yang hadir di Stasiun Halim ini memang terlihat cukup antusias begitu ya. Kalau tadi kami juga dari pagi begitu jam 8 pagi di sini memang masyarakat sudah memenuhi daripada Stasiun Halim untuk kemudian melakukan uji coba pertama kalinya kereta api cepat di Stasiun Halim Jakarta ini menuju ke Stasiun Tegaluar di Bandung begitu. Nah, kalau tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari Eva Koirunisa selaku dari Korpora Sekretari dari kereta api cepat begitu ya. Hingga kini sudah ada sekitar 1.700 penumpang yang kemudian diberangkatkan menuju ke Stasiun Tegaluar begitu. Nah, ini kemudian nantinya akan dapat semakin meningkat lagi karena memang untuk tadi masa uji cobanya ini sendiri saudara ini masih tetap terus diberlakukan sampai tanggal 30 September 2023 yang akan datang. Dan ini dimulai dari kemarin sampai dengan 30 September begitu, di mana memang seperti tadi sudah Anda jelaskan untuk dari uji cobanya ini sendiri memang ada sekitar 8 kali ya perjalanan dalam satu harinya pada saat masa uji coba, di mana di sini masyarakat bisa kemudian untuk berangkat dari Stasiun Halim di pukul 9 pagi dan juga di pukul 14 waktu Indonesia Barat begitu, dan juga sebaliknya dari Stasiun Tegaluar di pukul 9 waktu Indonesia Barat dan juga di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan juga kalau tadi kami tim liputan di sini juga sempat menjajal secara langsung bagaimana kemudian menikmati ya transportasi terbaru di Indonesia ini yakni kereta api cepat ini sendiri, di mana kalau kami pribadi begitu merasakan bahwasanya sudah cukup nyaman untuk dari segi interiornya dan juga untuk dari segi kecepatan juga di sini jarak tempuhnya dapat memangkas waktu yang cukup lumayan ya. Kalau biasanya kita ke Bandung ini bisa makan waktu sampai dengan 2 jam begitu ya Sisko. Kalau sekarang ini hanya bisa mencapai sampai dengan hanya 45 menit saja dengan speed maksimum sampai dengan 350 km per jam. Namun walaupun memiliki speed ataupun kecepatan yang cukup sangat cepat begitu ya, namun di sini kondisi dari interior juga sangat stabil dan juga kebisingan juga walaupun tingkat kebisingan juga sangat tidak terdengar, bahkan ya ada seperti kedap suara begitu, sehingga memang kalau kami sendiri merasakan sebagai penumpang ya tadi mengikuti perjalanan langsung begitu, di sini kami merasakan kenyamanan yang cukup sangat nyaman begitu Sisko. Nah, juga untuk di sini perlu diperhatikan begitu saudara, seperti tadi juga di sini masyarakat umum sudah bisa untuk menjajal secara langsung untuk dari kereta api cepat ini sendiri, dan juga agar Anda tidak kehabisan tiket nantinya begitu ya. Maka dari itu apabila Anda ingin kemudian menjajal ataupun melakukan uji coba dari kereta api cepat ini sendiri, Anda bisa untuk langsung berkunjung ke website ataupun laman resminya dari kereta api cepat ataupun melalui laman resmi di Instagram di @keretacepat_id. Ya, supaya tidak keburu kehabisan tiket begitu ya, karena memang di sini banyak sekali kemudian masyarakat yang antusias untuk naik kereta api cepat ini. Di mana memang untuk dari jumlah penumpangnya ini sendiri Sisko ada sekitar 601 penumpang sekali berangkat begitu, di mana untuk dari perjalanannya juga di sini merupakan perjalanan yang sangat cukup nyaman begitu. Informasi yang kami dapatkan juga dari beberapa penumpang yang sempat kami wawancara begitu, di sini juga mereka mengatakan hal ini sangat terbantu sekali baik dari segi waktu dan juga dari segi kenyamanan. Lebih lengkapnya mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan salah seorang penumpang berikut ini. Bangga sekali ya, bukti nyata Indonesia maju. Luar biasa. Senang banget. Hanya pasti kita akan naik kembali. Karena cepat, 45 menit. Dengar dari TV, teman-teman bicara katanya sudah terbuka untuk umum. Jadi saya pagi-pagi sudah berangkat dari rumah menuju ke sini langsung. Registrasi di bawah aja.
Excited banget sih pingin nyobain ya, karena ini kan yang pertama di Indonesia. Jadi memang ketika dapat undangan sih langsung langsung kesini deh, langsung seneng banget gitu. Itu yang paling dipikirin, karena kan kalau misalnya di Jepang ya biasa kalau misalnya kita mau naik kereta cepat gitu ya. Nah sekarang tuh kita nggak perlu ke Jepang karena di Indonesia juga ada gitu. Makanya excited banget sih untuk nyobain. Nah, tadi juga Sisko dan juga saudara Anda sudah mendengarkan begitu ya, ada penumpang yang mengatakan bahwasanya tidak perlu lagi ke Jepang ya untuk naik kereta api cepat karena sudah ada tersedia di Indonesia. Oleh karenanya bagi Anda kemudian yang ingin menggunakan transportasi terbaru ini silakan untuk langsung dapat berkunjung dan juga berkunjung ke website resminya begitu ya, kemudian untuk meregistrasikan nama Anda untuk dapat kemudian menikmati moda transportasi terbaru di Indonesia ini. Sisko. Wah, saya saking excited ini, saking antusiasnya nih, saya sambil ngelihat website-nya untuk daftar nih. Semoga bisa dapat kuotanya. Wah, terima kasih Intan atas laporannya di Stasiun Halim Jakarta terkait masalah kereta uji coba kereta cepat Indonesia. Dan sementara itu saudara, hingga kini pemerintah juga masih terus mengkaji proyek strategis nasional kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Menurut Presiden Jokowi, nasib pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya bisa dilanjutkan atau bisa pula dihentikan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Karawang, Jawa Barat. Saat ini pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang masuk dalam proyek strategis nasional juga masih dikaji. Menurut Jokowi, jika dari hasil kajian proyek itu bisa dilakukan, maka akan dilanjutkan pembangunannya. Namun, jika tidak memungkinkan, maka proyek tersebut akan dibatalkan. Penentuan diteruskan atau tidaknya proyek tersebut akan ditentukan setelah melakukan rapat evaluasi PSM dalam waktu dekat. Semua masih dalam studi. Kalau visible, kerjakan, tidak visible, tidak dikerjakan. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang resmi mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut kepercayaan jadi modal utamanya dalam berbisnis dan berpolitik. Informasi usai jeda di Kompas Siang, saudara. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Angsoko. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Berjuluk primadona kelapa, Minahasa Utara adalah penghasil kelapa genjak jingga ganda. Destinasi wisata super prioritas Likupang juga ada di sana. Kerajinan hasil serabut kelapa dan limbah kelapa Wale Gonovu bersama Bupati Minahasa Utara Jone J.E. Ganda. Ketahui semuanya dalam VVIP Sabtu 16 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut kepercayaan jadi modal utamanya dalam berbisnis dan berpolitik. Jokowi bilang ia tak memiliki apa-apa saat memulai karir baik di bisnis maupun politik. Ketua Seknas Jokowi menyebut dukungan kepada Baca Pres Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 karena visi dan misi Ganjar serupa dengan Jokowi. Saya membangun usaha. Dimulai betul-betul dari kosong betul, dari nol betul. Dan yang saya bangun saat itu hanya satu adalah kepercayaan, trust. Nggak ada yang lain, karena saya tidak punya apa-apa. Dan yang orang Solo pasti tahu, berangkat saya dari mana, saya memiliki apa, semuanya tahu. Itu juga, saat saya masuk di politik juga sama. Yang saya bangun tidak ini enggak, saya hanya satu yang saya bangun adalah trust, kepercayaan. Kalau kita ya, Seknas dari sejak deklarasi tanggal 21 April, itu tuh salah satu organ pendukung Pak Jokowi yang sudah mendeklarasikan bahwa kami mendukung Pak Ganjar Pranowo. Pak Jokowi ini memilih kalau ikut memilih Ganjar itu bukan sebuah pilihan yang oportunistik, tapi ini adalah sebuah pilihan yang menurut saya adalah sebuah pilihan politik yang rasional, politik pilihan yang mungkin ada muatan ideologisnya. Ideologis bukan berarti soal isme-isme, tapi lebih mengenai soal Pancasila, mengenai NKRI, dan juga tentunya apa yang menjadi visi dan misi Pak Jokowi gitu. Jadi dan menurut kita adalah seperti tadi saya sampaikan, Pak Mas Ganjar ini untuk semua aspeknya, hampir semua aspeknya itu mirip sama Pak Jokowi gitu.
Jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana sudah bersiap di lokasi Rakernas Seknas Jokowi. Selamat siang Rangga, selain dukungan untuk baca pres Ganjar Pranowo, apalagi yang jadi highlight atau sorotan dalam Rakernas hari ini Rangga? Baik, selamat siang Mercy dan saudara. Dalam sambutannya di Rakernas Seknas Jokowi hari ini, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting mengenai kepemimpinannya serta harapannya untuk Indonesia ke depannya. Presiden Jokowi pertama-tama menyebutkan bahwa yang diperlukan oleh negara adalah membangun trust alias kepercayaan, baik secara swasta dengan rakyat, namun juga dengan asing dan investor. Ia menyebutkan bahwa hidup mati sebuah negara itu bergantung pada investasi, karena negara menurut Jokowi tidak bisa didukung sepenuhnya hanya dengan APBN. Ia menegaskan bahwa inilah salah satu kunci dari kepemimpinan, yakni untuk membangun kepercayaan antar bangsa dan bangsa, antar negara dan investor. Hal ini ia tunjukkan selama G20 dan juga ASEAN. Nah, selanjutnya Presiden Jokowi juga menegaskan perlunya hilirisasi dan juga untuk menarik investasi asing ke dalam Indonesia. Jokowi menyebutkan insiden ketika Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO mengenai nikel, namun Jokowi membela keputusannya ini, serta menegaskan bahwa Indonesia memang masih perlu teknologi untuk kedepannya. Dan Jokowi menegaskan bahwa pemimpin Indonesia kedepannya perlu memahami teknologi yang akan ada ini. Jokowi juga menegaskan bahwa hilirisasi penting agar Indonesia mampu bertahan untuk kedepannya. Dan untuk poin terakhirnya, Jokowi juga menyampaikan mengenai periode yang menurutnya merupakan periode kritis bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, yakni tahun 2024 hingga 2034, alias 10 tahun ke depan, yang merupakan kurun waktu 2 periode ke penjabatan seorang presiden. Ia menyebutkan bahwa periode ini sangat kritis untuk menentukan apakah Indonesia bisa maju atau tetap terjebak karena middle income trap. Ia menegaskan bahwa kesempatan kritis ini ada di 3 periode kepemimpinan. Hal ini menurutnya didukung oleh keputusan oleh saran-saran para pakar, sehingga ia menekankan bahwa kepemimpinan Indonesia untuk kurun waktu 2 periode kepresidenan ke depannya, yakni dari tahun 2024 hingga 2034 merupakan kritis agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap yang menurutnya juga menjebak sejumlah negara berkembang lainnya, khususnya di Amerika Latin. Mercy. Jokowi hadiri Rakernas Relawan Sekretariat Nasional. Terima kasih Rangga Indrajana, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari lokasi Rakernas Seknas Jokowi di Bogor, Jawa Barat. Saudara, yang juga jadi sorotan adalah Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan. Sementara hingga kini P3 tetap berkomitmen bersama PDI Perjuangan. Hasil keputusan rapat Majelis Syuro PKS sepakat mengusung Caimin sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Dengan dukungan PKS, pasangan Anies Muhaimin resmi didukung 3 partai untuk maju di Pilpres 2024. Partai pemilik suara yang menjadi pengusung Anies Caimin adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia, mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan presiden tahun 2024. Terkait dukungan dari PKS, Caimin berkata jika kebersamaan antar dirinya dengan Anies Baswedan dan PKS sudah terjalin sejak lama. Dia pun berharap kebersamaan Nasdem, PKS, dan PKB dalam koalisi perubahan akan membawa kemenangan di Pilpres 2024. Menguatkan persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah
ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Semoga kebersamaan ini benar-benar terwujud dalam kerja besar mensukseskan pemilu tahun 2024 sekaligus menjemput dan merebut kemenangan. Amin dalam Pilpres yang akan datang. Sementara Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno saat berada di Solo, Jawa Tengah, memastikan partainya akan setia bersama PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Komitmen untuk bersama PDI Perjuangan, menurut Sandiaga, telah disampaikan dalam 3 minggu terakhir. Karena kita istiqomah dengan PDI Perjuangan, maka P3 tidak akan terlibat dalam pembentukan poros baru. Ini sudah ditekankan 3 minggu, 4 minggu terakhir, bahwa kita istiqomah dengan perjuangan bersama PDI Perjuangan. Meskipun cawapresnya nanti tidak dari P3 sendiri ya Pak? Kita istiqomah, saya garis bawahi, kita istiqomah. Sementara Partai Amanat Nasional senang jika Partai Demokrat mau bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang. PAN berharap Demokrat bisa merapatkan barisan ke Koalisi Indonesia Maju, sebab bergabungnya Partai Demokrat bisa menambah kekuatan dan basis konstituen serta politik. Demokrat mau bekerja sama atau bergabung di Koalisi Indonesia Maju, maka Partai Amanat Nasional akan senang dan bergembira karena beberapa alasan. Pertama, dari visi dan platform partai tidak berbeda secara signifikan karena kita pernah juga berkoalisi di Pilpres sebelumnya. Yang kedua, masing-masing partai termasuk Partai Demokrat memiliki basis militan sehingga kalau digabung akan menjadi kekuatan yang besar. Hingga kini, 2 baca pres lain yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum mengumumkan bakal cawapres yang akan digandengnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tetaplah di Kompas Siang. Selepas jeda akan hadir Cerita Nusantara. Kami akan ajak Anda jalan-jalan ke Kepulauan Bangka Belitung. Anda wajib mencicipi tefufa atau kembang tahu yang merupakan kudapan khas negeri serumpun sebalai ini. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar. Depo Bangunan, ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas,
mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya, cari Fulus. Minum Pulas, tidur jadi pulas. Fulas dari Lapi. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kini saatnya kita menyimak beragam informasi menarik di Cerita Nusantara. Kali ini ada rekan Meita Janiarti, jurnalis Kompas TV dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang sudah bersiap dengan laporannya. Selamat siang Meita, silakan informasi menarik apa dari sana siang hari ini? Baik, selamat siang Mercy dan saudara. Dari Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di hari ini. Memasuki musim kemarau, PDAM Pangkal Pinang pastikan ketersediaan air untuk warga aman. Selain itu, PDAM juga menyalurkan 18.000 liter setiap harinya bagi warga yang terdampak kekeringan, meski bukan pelanggan. Meski terjadi peningkatan konsumsi air bersih pada musim kemarau saat ini, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Pinang pastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung selama musim kemarau mendatang aman. Peningkatan konsumsi terjadi karena sejumlah stakeholder bekerja sama dengan PDAM menyalurkan air bersih gratis bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, PDAM memiliki 3 tempat penampungan air yang terbagi di beberapa titik di Pangkal Pinang. Pada musim kemarau saat ini, penyuplaian air gratis kepada masyarakat yang bukan konsumen PDAM setidaknya sebanyak 18.000 liter per hari. Untuk pemakaian air pelanggan dari pantauan kita ada peningkatan konsumsi air untuk di musim kemarau. Untuk pemakaian rumah tangga masih di pemakaian rata-rata. Yang adanya peningkatan itu untuk pengantaran air tangki. Memang ada kenaikan, tapi masih dikategorikan stabil untuk non perpipaan. Pengeluaran. Kita hitung dari awal bulan kemarin ya, kita hitung dari awal bulan kemarin dari tanggal 4 hasil rekapan kita hampir rata-rata 18 meter kubik yang keluar untuk bantuan air bersih baik itu dari BPBD,
ataupun dari pihak-pihak seperti instansi-instansi terkait untuk kegiatan bantuan air bersih ke warga. Selain penyuplaian air gratis kepada masyarakat, PDAM juga menerima warga yang ingin membeli air dengan harga Rp200.000 per tangki 4.000 liter. Sedangkan bagi warga yang datang dengan membawa tangki sendiri, dijual dengan harga Rp22.500 per 1.000 liter. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, jika Anda berkunjung ke Kepulauan Bangka Belitung, Anda wajib mencicipi tefufa atau kembang tahu yang merupakan kudapan khas negeri Surumpun Sebalai ini. Gurihnya kembang tahu dan hangatnya air jahe menghadirkan sensasi yang berbeda bagi pecinta kuliner. Inilah tefufa atau kembang tahu, kudapan khas Kepulauan Bangka Belitung yang dimakan dengan campuran air jahe merah. Hangatnya air jahe berpadu dengan gurihnya kembang tahu yang lumer di mulut, sangat cocok bagi Anda penggemar makanan manis. Salah satu rumah produksi tefufa di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini mampu menghabiskan 60 porsi tefufa dalam satu harinya. Gimana kok? Iya, makanan khas Bangka. Okay. Nah, untuk proses dan bahannya apa aja kok? Bahannya kedelai, air, sama batu tahu. Itu aja untuk kembang tahunya. Prosesnya kedelai itu kita rendam dulu minimal 6 jam. Setelah itu kita giling dengan mesin giling. Habis itu kita masukin ke dalam kain, kita peras, ambil airnya, sarinya. Habis itu sarinya kita rebus. Terus ditambah sama batu tahu itu. Satu porsi kita jual 10.000 saja. Untuk membuat kembang tahu ini tidaklah sulit. Hanya memerlukan bahan utama, yakni kacang kedelai dan serbuk agar-agar sebagai pengeras. Mula-mula, kacang kedelai yang sudah direndam dengan air bersih dihaluskan terlebih dahulu, kemudian tuangkan air yang disaring menggunakan kain. Air kedelai kemudian dipanaskan sambil diaduk hingga sedikit mendidih. Kemudian diamkan sejenak dan masukkan larutan serbuk agar-agar. Setelah itu, masak kembali hingga sedikit mengental, lalu tuangkan kembang tahu ke dalam wadah yang sudah disediakan. Sementara, untuk membuat air jahe merah, cukup siapkan jahe merah dan gula aren. Jahe yang sudah dihaluskan, diambil air sarinya, kemudian masak bersama dengan gula aren hingga mendidih. Air jahe merah pun siap untuk dituangkan ke dalam kembang tahu. Bagi Anda yang ingin menikmati tefufa, Anda cukup merogoh kocek Rp10.000 per porsinya. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kembali ke studio, Bersih. Terima kasih Meita Janiarti, jurnalis dari Biro Kompas TV Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara, usai jeda, informasi dari mancanegara akan hadir, diantaranya sebagian wilayah pesisir New England dan Kanada Atlantik terancam badai tropis dalam pekan ini. Kondisi itu seiring meningkatnya badai Lee yang terus mendekat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 100 mil per jam. Tim penyelamat internasional gabungan terus mencari korban di bawah reruntuhan bangunan di pusat kota Derna, Libya. Sebelumnya, banjir di negara ini menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya, cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Berjuluk primadona kelapa, Minahasa Utara adalah penghasil kelapa genjak jingga ganda. Destinasi wisata super prioritas Likupang juga ada di sana. Kerajinan hasil serabut kelapa dan limbah kelapa Wale Gonovu bersama Bupati Minahasa Utara Jone J.E. Ganda. Ketahui semuanya dalam VVIP Sabtu 16 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Informasi dari mancanegara, Libya masih menjadi sorotan setelah banjir bandang melanda beberapa wilayah yang menewaskan lebih dari 6.000. Tim penyelamat internasional gabungan terus mencari korban di bawah reruntuhan bangunan di pusat kota Derna, Libya. Kementerian Kesehatan Libya mengatakan bahwa sebagian besar korban banjir dimakamkan massal di luar Derna dengan tambahan 3.000 jenazah yang dimakamkan. Kementerian Kesehatan Libya mengonfirmasi bahwa penyelam sedang menyisir perairan laut di lepas pantai Derna untuk mencari jenazah. Keadaan darurat di Derna dinaikkan ke tingkat maksimum karena banyaknya korban. Jumlah korban terbaru yang diumumkan oleh pemerintah Libya menunjukkan bahwa jumlah korban telah melebihi 5.300 orang dan jumlah orang hilang telah mencapai 10.000 orang. Namun jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat.
Sebagian wilayah pesisir New England dan Kanada Atlantik terancam badai tropis dalam pekan ini. Kondisi itu seiring meningkatnya badai Lee yang terus mendekat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 100 mil per jam. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat menyebut badai Lee sudah berada pada jarak 425 mil barat daya Bermuda. Hal itu membuat Bermuda diterjang angin kencang dan hujan lebat. Tanda-tanda kedatangan badai Lee saat ini masih belum terlihat, namun orang-orang harus bersiap menghadapinya. Saudara, berbekal resep masakan warisan keluarga, Lili Senjawinahyu memperkenalkan masakan Indonesia otentik ke warga AS di San Bernardino Valley, California. Berikut liputan VOA. Waktunya makan siang, dapur lalapan nampak sibuk. Ada yang memasak soto Betawi, nasi goreng, dan mengaduk-aduk bahan cendol dawet di atas kompor. Best seller kami itu ada ayam goreng kremes, soto Betawi, ikan bakar, pompano, terus ada ikan goreng kipas. Resep soto Betawi dan ayam kremes, kata Lili, adalah resep warisan keluarganya di Indonesia. Ia pertahankan keaslian resep itu supaya tetap menghasilkan cita rasa Indonesia. Ya, kalau masakan Indonesia tuh pengennya tuh lebih autentik ke Indonesia daripada kita harus adaptasi sama misalnya saya ada di negara lain, saya harus adaptasi dengan negara lain taste budnya gitu loh. Keaslian rasa ini diakui oleh Sanjaya yang memesan soto Betawi dan es cendol dawet. Karena memang rasanya enak, autentik juga rasanya. Jadi kebanyakan yang jualan restoran Indo kan selain agak jauh dan tiba-tiba datang di sana zong. Rasanya beda. Kalau di sini masih oke, aman di sini. Jadi masih masuk ya. Rasanya cita rasa otentik lah, dia masih otentik. Dibuka bulan Juni tahun ini, lalapan berlokasi di San Bernardino Valley, Los Angeles yang masih jarang restoran Indonesia. Selain diaspora Indonesia, pelanggannya juga warga keturunan Timur Tengah, Amerika dan Asia seperti Emma Burden dari Filipina. I think on Google, that's where it came up. So I was like, oh, and and I read about it. It's the first Indonesian around here. So I said, oh, that's cool. And I have one of my best friends is Indonesian. That's why. So I've tried the food, so I'm kind of familiar. Emma memesan sop buntut, sementara Sony dan Yuni ikan goreng kipas dan nasi rames. Rasanya itu benar-benar Indo sekali kalau di sini. Lebih ada Sundanya ya mungkin. Jadi kayak kuringan ya, terutama yang goreng-gorengan begini. Kalau di daerah East kan kebanyakan ya misalnya masakan Medan, masakan Banjarmasin atau gitu kan, lain kan yang rasanya. Kata Lili, nama lalapan itu diilhami dari kata lalapan atau sayuran segar. Ia menjamin semua makanan di sini diolah dari bahan segar. Dan juga karena menu makanan di sini kebanyakan dari Sunda dan sebagian Jakarta. Membuka restoran sudah menjadi impian Lili sejak datang ke Amerika. Ia ingin masakan Indonesia lebih dikenal di negara ini. Sekarang ia melakukan itu dengan lalapan. Kedepan ia menyimpan mimpi lebih besar. Aku pengen bikin bumbu atau cabai sendiri yang Indonesia, sambal khas Indonesia biar ada di shelf di seluruh Amerika. Ya, hopefully bisa di supermarket. Dari Los Angeles, Supriyono, Aryatna Budianto, Virginia Gunawan, VOA. Saudara, Kompas Siang masih akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin.
Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pang Soko. Ini Mas Raka, bos muda yang giat bekerja. Dari meeting sambil makan, sampai meeting di jalan, dia memang paling bisa diandalkan. Kalau soal beli bahan bakar, jelas, pakai My Pertamina. Gas di rumah habis, pakai My Pertamina, diantar gak pakai lama. Selain itu, pakai My Pertamina bisa dapatkan poin, merchandise, dan voucher yang wow. Yuk pakai My Pertamina, bikin semua jadi istimewa. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Salonpas Jet Spray, let's move! Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Berjuluk primadona kelapa, Minahasa Utara adalah penghasil kelapa genjak jingga ganda. Destinasi wisata super prioritas Likupang juga ada di sana. Kerajinan hasil serabut kelapa dan limbah kelapa Wale Gonofu bersama Bupati Minahasa Utara Jone J.E. Ganda. Ketahui semuanya dalam VVIP Sabtu 16 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, Sabtu pagi wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan masih diselimuti kabut asap tipis dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini juga menyebabkan munculnya kabut asap di sekitar Bandara Syamsuddin Nur. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru mencapai lebih dari 714 hektar lahan. Tim gabungan dan Manggala Agni terus berupaya melakukan pemadaman lahan di Guntung Damar. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani, penanganan karhutla telah dilakukan dengan maksimal. Lahan gambut ini lumayan sulit dipadamkan, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembasahan di tempat mana. Kalau angin deras pasti terjadi lagi kebakaran. Ketersediaan air dari BPBD cukup aja kah? Kalau masalah air memang di lokasi sendiri air kita sudah mulai kering, mulai habis. Untuk mencari air sudah mulai sulit. Karena itu kami juga memerlukan tangki-tangki untuk menyuplai air.
Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan BPBD, TNI Polri, dan Manggala Agni. Namun cuaca panas, banyaknya lahan yang kering dan angin yang kencang membuat api begitu cepat membesar dan menyebar. Karakter lahan gambut juga menyulitkan pemadaman, sebab sekam api berada jauh di dalam tanah. Saudara, kami tutup Kompas yang sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.